Oke, kawan, lanjut ya. Berikut yang bukan nawacita. Oke, nawacita adalah salah satu cita-cita mulia yang dulu didengung-dengungkan dari awal pemerintahan Jokowi ya. Apa aja sih isinya? Tapi kita nggak perlu hafalin satu-satu, nggak apa-apa. Kalau hafal alhamdulillah ya. Tapi kita karena ini kebutuhannya menjawab soal, kita bisa analisis jawaban. Oke, tentunya cita-citanya mulia ya, walaupun dalam perjalanannya banyak tantangan, rintangan yang luar biasa gitu ya, dan bahkan bisa terjadi apa yang direncanakan kebalikan dengan yang terjadi di lapangan. Yuk kita bahas langsung aja. Yang bukan dari tujuan nawacita, meningkatkan kualitas hidup manusia. Iya, sip, betul. Melakukan revolusi karakter bangsa. Oke, betul. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Betul. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Oke, ini nawacita semua. Bagus-bagus. Membuat Indonesia menjadi negara superpower. Ini enggak. Oke sih, ini bagus juga sebenarnya. Tetapi di nawacita belum disebutkan ini. Ya, karena mungkin di presiden berikutnya gitu ya akan ada visi misi ke arah sana. Tapi di nawacita tidak dimasukin ke sini, tapi lebih ke itu dia. Oke, ngerti ya? See you. Dadah. Oke, kawan. Lanjut ya. Penanganan bencana di Indonesia adalah langkah yang diperlukan dalam strategi pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Oke, berikut ini adalah hal yang harus dilakukan dalam penanganan bencana kecuali oke, jadi salah satu untuk Indonesia menjadi negara maju itu kita juga harus canggih, harus sigap dalam menanganin bencana. Apalagi nih saat video ini dibikin, Indonesia lagi banyak bencana. Ini di tahun 2021 bulan Januari, mulai dari pesawat jatuh, banjir di Kalimantan gitu ya, gempa di Sulawesi. Subhanallah gitu ya. Oke, semoga kita bisa melewati ini semua. Yuk. Kecuali nih. Oke ya. Tidak mengizinkan pendirian eh, bangunan di dekat patahan. Oke, betul. Tahu ya patahan ya, ketemunya lempeng. Oke, lempengan Asia, lempengan Eurasia gitu ya. Terus lempengan apa lagi nih? Lupa saya ya. Jadi ada beberapa lempengan benua di dunia itu bertemu sehingga membentuk patahan. Pertemuan lempengan itu yang sering menyebabkan terjadinya gempa, dan pertemuan lempeng itu membentuk banyak gunung-gunung api, biasa disebut dengan ring of fire. Itu ya. Sip. Terus ada juga beberapa lempengan-lempengan di daerah itu kayak lempengan apa? Yang terkenal lempengan patahan Lembang ya, lempengan atau patahan Lembang atau sesar Lembang nyebutnya gitu ya. Itu disarankan untuk jauh dari situ. Oke. Terus melakukan mitigasi bencana. Sip. Oke, membuat rumah di wilayah das itu pada daerah aliran sungai. Ini membuat rumah di das nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Jadi ini nggak boleh justru. Makanya ini termasuk yang tidak boleh dilakukan untuk apa tadi penanggulangan atau penanganan terhadap bencana, karena pembangunan rumah di pinggir sungai atau di daerah aliran sungai itu justru membahayakan. Oke. Membuat peta lokasi rawan bencana seperti peta longsor dan sip. Oke. Merelokasi masyarakat di daerah bencana ke tempat aman sip. Oke. Jadi semuanya benar ya kan ya untuk antisipasi bencana, tetapi yang C yang salah. Kan tapi kecuali. Jadi jawabannya yang C. Oke, sip, mantap. See you. Dadah. Oke kawan, oke, berikut ini adalah tantangan Indonesia pada strategi untuk meningkatkan status ya. Meningkatkan status dari berkembang menjadi maju gitu ya. Status Indonesia dalam hal wilayah yang merupakan wilayah rawan bencana. Oke, jadi untuk menjadi status negara maju pun kita harus punya strategi penanggulangan bencana gitu ya. Ada strateginya juga. Oke, makanya banyak negara-negara maju itu saat terjadi bencana dia sigap dan cepat sekali recovery-nya.
ya, seperti gempa di Jepang gitu kan, misalnya di apa, gempa di Turki, tsunami di Jepang, itu mereka recovery-nya cepat sekali. Jadi negara-negara maju juga harus punya strategi itu, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah berikutnya adalah tantangan Indonesia. Nah, pada strategi untuk meningkatkan status, maksudnya status dari negara maju, dari negara berkembang ke negara maju, tetapi di wilayah ini, wilayah Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana. Apa nih? Ya, betul. Apa? Mitigasi. Apa sih mitigasi? Persiapan bencana. Ini dia. Ini kepementasan konsumsi enggak nyambung dengan wilayah bencana. Peningkatan kualitas SDM juga enggak, peningkatan kualitas SDA juga enggak. Persiapan infrastruktur enggak. Ini lebih ke sini. Mitigasi atau perencanaan penanggulangan bencana atau persiapan bencana. Gitu ya. Persiapan penanggulangan bencana. Oke, nah kayak pemerintah Jepang itu contoh ya, yang mereka sudah cepat sekali karena di Jepang itu rawan gempa ya. Jadi mereka udah disiapkan, masyarakatnya sudah siap menghadapi gempa seperti apa. Terus nanti pas pembangunan infrastrukturnya harus seperti apa biar tahan gempa. Saat terjadi gempa dan rusak, bagaimana membangun kembalinya. Mereka sudah benar-benar siap. Nah, itulah salah satu tugas di mitigasi. Oke, mantap. See you. Dadah, sukses kawan.